banyak sekali video saya yang mudah ditemukan. Walaupun di sini saya jarang promosi ke media sosial ataupun yang lainnya, tetapi di setiap jam ataupun di setiap harinya, itu selalu ada saja yang masuk ke video saya dari penelusuran YouTube dan Google. Halo Sobat Nutrik, seperti biasa sebelumnya, bagi yang masuk video ini, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Pada beberapa minggu yang lalu, Aktif TV sudah membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jam tayang pada channel kita dengan cara yang alami dan tidak alami. Untuk yang alami, kita bisa menggunakan teknik SEO yang sudah beberapa kali saya bahas. Kalian bisa lihat video yang di sini yang sudah saya playlistkan di sana ya. Dengan kita menggunakan teknik SEO, nantinya video kita akan mudah ditemukan orang lain. Dari situ nanti kita akan mudah mendapatkan jam tayang. Nah, untuk cara yang tidak alami yang sudah saya sampaikan pada video di sini ya, kalian bisa lihat di sana. Di sana itu saya membahasnya itu menggunakan laptop ataupun komputer. Tapi di situ ada yang mau komentar, "Bang, tolong dong buatin caranya agar kita bisa menggunakan cara yang tidak alami itu menggunakan handphone." Nah, pada video ini, seperti pada judul, di sini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jam tayang ataupun jam tonton dengan cara yang tidak alami menggunakan handphone. Mungkin sebagian orang, jika ingin menonton video sendiri, itu cukup menggunakan VPN. Tetapi pada dasarnya, VPN itu hanya merubah IP address saja, tetapi tidak merubah MAC address. Misal, jika kita seperti biasanya menonton video kita pada ponsel A dengan normal tanpa VPN, setelah itu kita menggunakan VPN dengan ponsel tersebut. Itu hanya merubah IP address-nya saja, tetapi MAC address-nya tetap terdeteksi oleh sistem YouTube. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan handphone sama, IP address berbeda, tapi MAC address itu juga berbeda. Oke, kita langsung ke TKP. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya. Oke, yang paling pertama kita harus memiliki dulu aplikasi yang namanya Yandex. Silakan kalian cari Yandex di Play Store. Setelah itu kalian buka dan install yang namanya Yandex Browser Alpha. Ini yang pertama ya, yang paling atas. Oke, silakan kalian install di sana. Setelah itu kita buka saja. Nah, ini untuk tampilan Yandexnya. Di sini kita cari saja Web Store ya. Kita cari Web Store. Web Store ya. Oke. Nah, pilih saja yang paling atas, Web Store Extension. Nah, di sini sama seperti halnya yang sudah saya bahas sebelumnya dengan menggunakan laptop, itu kita cari yang namanya Agentium. Oke, kita cari Agentium. Nah, kita geser ke kanan ya. Ini ada Agentium User Agent Switcher. Oke, kita klik. Oke. Selanjutnya kalian cari di kanan ya. Ini ada Add to Chrome. Oke, kita install dulu extensionnya ke Chrome, ke Yandex ini. Kita pilih Add Extension. Sampai si checking ini tidak terlihat ya. Nanti akan ada perubahan ya jika sudah terinstall. Oke, di sini sudah ada perubahan yaitu remove from Chrome. Itu artinya extension Agentium ini sudah terinstall di Yandex browser ini ya. Selanjutnya kita kembali ke tadi ya, yang web store tadi. Nah, sama seperti yang di komputer sebelumnya, kita di sini yang kedua cari yang namanya Touch VPN. Touch VPN. Oke. Kita klik Touch VPN-nya. Sama seperti tadi, kita install ya, kita pasang di sini Add to Chrome. Kita pilih Add Extension sampai si checking ini berubah seperti tadi ya. Remove from Chrome. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah berubah ya, remove from Chrome. Itu artinya extension .vpn ini sudah terinstall pada Yandex browser ini.
Untuk selanjutnya kita masuk saja ke YouTube ya. Di sini kita bikin tab baru, kita masuk YouTube dengan versi desktop. Nanti di sini kita akan rubah ya, titik 3 bawah ini ganti ke desktop versi. Oke. Nah, di tampilannya sudah versi desktop ya. Kalian tidak perlu login ya, tidak perlu login dengan channel kalian. Jika kalian sudah terlanjur login, kalian cukup saja di sininya logout nanti ya. Kalian bisa logout di sini nanti, logout. Oke. Nah, di sini sudah tidak login ke akun ya, ke akun YouTube-nya. Jadi tanpa akun di sini. Oke. Nah, setelah itu kita pilih lagi titik 3 di bawah ini ya, bawah kanan. Kita masuk ke ekstensi ini ya. Kita masuk ke ekstensi ini. Nah, di sini yang sudah kita install sebelumnya yaitu Agentium dan Touch VPN. Kita klik Agentiumnya. Setelah itu kita cari ya yang kita inginkan, sama ya seperti hal yang sebelumnya. Kita cari di sini misal menggunakan iPad ya, iPad. Oke, kita pilih. Setelah itu kita aktifkan di paling atas. Aktifkan. Nah, itu artinya MAC address yang kita gunakan ini sudah berbeda dengan MAC address pada ponsel kita yang aslinya. Oke, setelah itu kita tinggal pilih saja VPN tadi. Kita masuk lagi ke ekstensinya. Kita pilih Touch VPN. Nah, kita aktifkan VPN yang kalian inginkan. Misal di sini saya pilih Kanada misal. Oke, kita koneksikan. Nah, ya, sudah aktif. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di IP saya ya. Apakah Agentium yang tadi itu sudah berubah ke Safari iPad ya, dan juga VPN-nya menggunakan Kanada. Kita cek di sini dengan IP saya. Kita cek IP-nya apakah benar tadi menggunakan Safari iPad dan VPN-nya menggunakan dari Kanada. Oke, di sini sudah terlihat ya IP address yang digunakan dan juga Safari iPad tadi ya. Nah, di sini terlihat ya Safari iPad CPU Safari dan juga VPN-nya itu dari, kita coba lihat ya. Nah, di sini ya menggunakan Kanada. Nah, dari sini kalian sudah bisa melihat menonton video sendiri atau ya channel yang ingin kalian tambahkan ya. Nah, itu tadi ya cara agar kita bisa merubah IP dan MAC address pada ponsel kita. Caranya hampir sama seperti yang sudah saya bahas itu di komputer. Tapi ada beberapa perbedaan. Jika kita menggunakan komputer, mungkin kita bisa membuka beberapa tab. Tetapi jika di handphone, kita tidak bisa membuka beberapa tab. Hanya ya bisa satu tab saja. Mungkin bisa beberapa tab, tetapi dengan IP dan MAC address-nya itu sama seperti tab yang sebelumnya. Beda seperti yang di komputer ya, yang sudah sebelumnya saya bahas itu, kita bisa membuka beberapa tab dengan ikon nama pada tab itu. Tapi kalau untuk di Yandex itu tidak bisa dan hanya bisa digunakan satu tab saja. Tapi sebelumnya, bukan berarti Matic TV ini menyarankan teman-teman mendapatkan jam tayang itu secara tidak murni ataupun dengan cara yang berusan. Mungkin hal tersebut bisa menjadikan wawasan buat teman-teman. Ya, silakan teman-teman menggunakannya dengan bijak ya. Jangan sampai keenakan, ya keterusan juga ya. Nantinya channel kalian itu tidak berkembang, sulit berkembang. Tapi yang saya sarankan, silakan kalian belajar tentang Matic SEO-nya. Yang sudah saya amalkan dari awal saya menjadi YouTuber sampai sekarang, banyak sekali video saya yang mudah ditemukan. Walaupun di sini saya jarang promosi ke media sosial ataupun yang lainnya, tetapi di setiap jam ataupun di setiap harinya, itu selalu ada saja yang masuk ke video saya dari penelusuran YouTube dan Google. Nah, itu yang sering saya gunakan, yaitu teknik SEO-nya. Untuk itu, kalian silakan belajar di sini ya, yang sudah saya buatkan playlistnya. Silakan kalian belajar di sana secara gratis. Oke, itu saja. Tapi sebelumnya, jika kalian merasa channel atau konten ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang ingin menjadi YouTuber ataupun yang membutuhkan. Karena sedikit apapun kita bisa membagikan kebaikan, pengetahuan, ataupun ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan.
Amin. Semoga cara tadi bisa bermanfaat dan sekian dari saya. Terima kasih. Salam sukses buat kita bersama.